Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Kiss Listeners. Jadi kamu itu kan adalah bintangnya siaran kami pagi-pagi ya, siarannya aku dan Abah Ujo. Kenapa bintangnya tuh adalah kamu Kiss Listeners? Karena kamu tuh yang bikin hidup kita tuh berwarna. Iya. Cerita-cerita apa ya, cerita-cerita hidupnya Kiss Listeners tuh gokil-gokil. Iya, dan sampai kita tuh berdua tuh suka yang kok ada ya orang ngalamin kayak begini. bener, Gitu kan. kadang kita malah terhibur ya dengan jokes dari atau cerita-cerita dari atau curhat dari Kiss Listeners. Atau kita juga sampai apa ya ngerasa wah mereka atau para Kiss Listeners ini kok mau curhat sama kita ya. Gitu. Tersanjung banget sih, we are flattered. Tapi mungkin karena kita juga sering curhat sama mereka, sebenarnya sama. Iya. Jadi ya kita sama-sama lah ya. Nah di Ketok Pintu kali ini Kiss Listeners ya ada aku, nggak hanya ada aku dan Abah Ujo, tapi juga ada Mbak Rani Moran di sini. Iya. Jadi Mbak Rani Moran ini adalah seorang psychological expert, Yes. kemudian juga counselor dan juga life coach yang kami hadirkan tentunya once in a while ya. Pengennya sih ya 2 minggu sekali nih, semoga kita benar-benar rajin nih bisa benar-benar membawa Mbak Rani ke sini karena tentunya dengan aktivitas dan kesibukan yang padat. Sibuk banget. Sebetulnya nyelip-nyelipinnya itu loh yang kita perlu. Bener. Yang tantangan banget kan. Untuk hari ini sehat ya Mbak Rani ya? Sehat. Sehat dan semangat ya? Sehat, alhamdulillah sehat Sydney dan apa semangat. kabar Sydney? Baik, baik. Baik ya? Sydney oke. Nanti kita live dari sana lah. Ayo depan Sydney Harbor. Ayo. Ber. Mbak Rani, ini mungkin- banyak banget nih ya perbincangan kita dan ternyata Kiss Listeners ini makin semangat juga untuk membagi kisah-kisahnya nih. Kali ini kita pilihkan juga nih Un, tentang apa Un? Ini dari Lydia. Ini sebenarnya sih randomly yang kita pilih udah rada lama nih WhatsApp-nya. Betul, iya. Tapi kayaknya dirasa menarik sekali untuk ngebahas lanjutan yang waktu itu sempat kita bahas juga tuh. Iya. Tapi Yang kayak mana gini, sih, Un? Nah karena kan ini yang baru bergabung tentunya bingung yang bahas apa sih waktu itu. Gini, dengerin dulu aja kita simak dengan seksama WhatsApp dari Lydia. Iya. Jadi bilangnya gini, morning Abah Ujo, Uni Ivi. Hai. Ya, doakan ya ku semangat ke kantor pagi ini. Jadi ini Iya. udah lama nih dia kirimnya. Sulit bun kalau harus ngadepin partner kerja yang narsis katanya. Cuaks, ada cuaksnya. Waduh, zaman sekarang banget ya. Narsis ya? Tapi dia nggak elaborasi sih, kita Oke. juga nggak tahu maksudnya apa sih yang bikin dia ngerasa partner kerjanya narsis. Iya. Gitu Iya. loh. Jadi sebenarnya apa narsis itu sebenarnya definisinya sekarang? Iya, iya, iya. Kan biasanya kalau bercandaan, oh narsis lu, tapi Iya. apa sebenarnya narsis itu Iya. Mbak? Pertama-tama mungkin thank you loh sharing gitu ya. Yes. Semangat terus. Iya. Jangan membuat ini akhirnya jadi kehilangan semangat dan motivasi untuk kerja gitu. Apa sih narsisistik itu gitu ya? Iya. Di zaman hustle culture sekarang ini sayangnya nih Jo, Vi, kita tuh mengglorifikasi sekali narsisistik. Dipikir yang namanya narsisistik itu wow ini orang yang high self esteem. Oh, cool. Cool, lo berarti strong, asertif Iya, gitu iya, kan, lo berarti leader gitu. Sebenarnya salah, narsisistik itu bukan high self esteem dan orang yang punya pendirian kuat, tapi narsisistik itu adalah personality disorder. Oh, Gangguan personality sebenarnya gitu ya. Yang ditandai oleh orang ini tuh punya keinginan tinggi banget untuk harus selalu divalidasi. Harus selalu dituruti keinginannya karena dia merasa keinginan orang lain dan kebutuhan orang lain itu gak penting. Self importance-nya tinggi gitu ya. Dan Iya. dia harus selalu di-admire oleh orang lain gitu. selalu harus di-admire, Yes, disitulah dia. dipuja-puja. Dipuji, dipuja, dihormati, didengarkan gitu. Wow. Itu narsisism ya. Oke. Gitu. Kenapa orang bisa begitu? Iya. Kenapa orang pengen Lu tuh pokoknya kalau udah penasaran, hah kenapa juga ada yang kayak gitu ya gitu. Kenapa? Iya. Enggak, tapi gue juga lagi mikir jangan-jangan gue kayak gitu gak sih gitu. Ini bisa jadi gue kayak gitu loh, makanya kenapa ya orang Iya, kayak gitu. faktor-faktornya Oke. ya. Tapi sebelum ngebahas faktor-faktornya harus tahu dulu nih, orang banyak yang bilang narsisistik itu banyak ditemukan di perempuan atau laki sih gitu ya. Iya. Lebih banyak di mana? Menurut data sih lebih banyak laki-laki.
Aduh, Tuhan. Halo, dengarkan. Menurut data lebih banyak laki-laki. Halo, Oke. narsisistik. Menurut Gitu. data lebih banyak Betul. laki-laki. Sebenarnya bukan karena biological, tapi karena ini social dan culture di mana laki itu kan harus asertif, kompetitif, perempuan tuh harus empathy dan nurturing ya. Jadi bukan yang perempuan tuh nggak ada yang narsisistik ya, perempuan Iya. ada yang narsisistik, cuman karena kebutuhan sosial itu kita menekan tendensi narsisistik kita sendiri gitu. Cowok narsisnya gimana sih Mbak? Ya itu tadi harus selalu dibanggakan, apalagi beberapa ini pekerjaan tertentu dengan reward system bahwa the more you have power, the more you have recognition, terutama di politik, bisnis yang high achiever, Iya. entertainment dan media itu tuh banyak narsisistik tuh, gitu. Jadi ya, nih Nek, tunggu. Jadi orang yang, ini kan gangguan kejiwaan ya sebenarnya ya. Bukan gangguan kejiwaan, personality, Gangguan kepribadian, maaf. Betul. Gangguan kepribadian, sorry. Jangan sampai ke kejauhan dong. Kalau misalnya ternyata itu gue, waduh. Gangguan kepribadian. Iya, ya. iya, Personality disorder. Betul. Jadi jangan seneng dulu tuh, jangan merasa bahwa narsisistik itu adalah orang yang high esteem Iya. gitu kan. Orang yang sangat asertif, berani mengemukakan pendapatnya, berani mengemukakan apa yang dia rasakan gitu kan. Strong personality nggak seperti itu ya. Tidak, Oke. tidak. Ya, ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali dan sangat membuat gue penasaran, Kiss Listeners. Karena hari ini kita ngomong masalah narsisistik. Dan kata Mbak Rani di akhir pembicaraan di kata yang sebelumnya adalah paling banyak cowok. Waduh. By data ya. By data ya. Iya, bukan Ya. katanya. Tapi lu kayaknya bangga banget sih pas itu. Wah cewek berarti yes. Yes Enggak, menang. tapi gini, tadi kan Mbak Rani udah jelasin kalau Iya. di cowok ya mungkin gitu karena ada pengaruh budaya di mana laki-laki itu diutamakan misalnya dan lain Biasa sebagainya. jadi leader ya. Biasa jadi leader dan lain sebagainya. Nah kalau untuk di perempuan biasanya penyebabnya apa? Ya, tadi ngomongin soal penyebab dong ya, Yes. berarti ya gitu. Penyebab itu bisa faktor genetik. Jadi kalau dibesarkan orang tua yang narsis, ada jurnal kesehatan yang bilang bahwa anak pun bisa meneruskan genetic predisposition itu. Wow. Terus ada lagi childhood experience gitu. Jadi kalau dia misalnya dibesarkan oleh orang tua yang narsis, yaitu tidak memberikan kebutuhan emosi gitu ya. Dia akan tumbuh menjadi orang yang narsis untuk supaya dia Cari. didengarkan gitu kan, mencari Dicari, perhatian ya. dan validasi gitu ya. Misalnya itu sebenarnya sih kunci utamanya Oh, dari gitu. genetik, dari juga upbringing dan juga trauma juga bisa. Trauma dan juga experience yang kegagalan, experience itu Iya. yang membuat orang itu merasa bahwa gue harus seperti ini untuk bisa survive. Gitu. Oh sebagai survival system gitu ya. Survival mekanisme gitu ya. untuk supaya gue didengarkan, dia biasanya tertekan, nih gue harus begini nih. Gitu. Tunggu. Nah ini kayak gimana sih sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa dia narsis itu kalau kayak gimana? Kalau kayak tadi Iya. aja kan si Lydia ini kan gak gitu jelas Nggak ya. jelas, maksudnya. tapi Dia pokoknya cuman kayaknya dia terganggu sama Terganggu, teman sebenarnya narsis. kerjanya yang narsis. lu bisa bilang dia narsis tuh bagaimana? Iya, dengan ya. definisi apa gitu ya. Iya. Ada beberapa macam narsism loh. Oke. Jadi bukan cuman yang tadi itu, wah harus dipuji, dia tuh harus diperhatikan. Ada beberapa macam. Ini yang orang banyak yang tidak tahu dan Iya. harus tahu supaya refleksi ke diri sendiri. Oke. Yang pertama itu adalah grandiose narcissism, yaitu orang yang itu tadi harus dipuji, Oke. harus validasi segala macam ya. Itu kita Iya. udah tahu lah ya. Yang kedua itu adalah vulnerable narcissism, ini banyak di cewek. Pokoknya dia merasa harus selalu diberikan perhatian karena dia itu merasa semua salahnya orang lain, gue tuh victim. Oh. Gitu, jadi dia merasa bahwa aduh gue tuh korban, pokoknya semua adalah salahnya orang, gue harus diperhatikan, emosi gue harus dipenuhi. Itu juga narsisism, banyak yang gak tahu kan, ini Kebalik. banyak di perempuan gitu ya. Terus ada juga nih yang menarik juga, itu adalah communal narcissism. Artinya Communal? orang yang justru senang melakukan act of charitable, jadi membantu orang lain, terus udah gitu melakukan sesuatu yang memang sociable, yang membantu socially orang Iya. lain. Padahal sebenarnya dia tuh bentuk validasi terhadap diri sendiri.
untuk membuat gue feel good about myself. Gue harus nih melihat orang lain yang lebih kurang dan membantu orang lain yang lebih Itu kurang. narsis. Itu narsisism juga gitu. Terus ada lagi malignant narcissism. Itu apa sih? Adalah orang yang percampuran ya antara grandiose dan juga aggressiveness. Yaitu orang tuh yang suka kayak gini nih, emang lo pikir lo siapa? Lo gak tahu gue ini siapa? Wow, Gitu. itu paling sering banyak kita dengar sih. Dia Lu merasa- gak tahu gue anak siapa, seperti itu Nah kan. harus di-treat special, saya tuh adalah lebih daripada orang lain. Atau ada satu lagi terakhir nih, Iya. covert narcissism. Apa sih Covert? itu? Covert narcissism itu adalah kelihatannya dia orang yang sangat humble, orang yang selalu mengalah. Padahal sebenarnya dalam pikirannya dia, gue tuh jauh lebih pinter dari kalian semua. Wow. Gitu. Caranya yaitu dengan dia malah justru self-inflicting ke dirinya sendiri, judgment, dan malah jadi low self-esteem. Itu juga narcissism. Gitu. Aduh, ini tuh tahu-taunya kan ini kan banyak banget ya, kok gue jadi langsung kayaknya gue ada di antara salah satunya. deh. Berarti mungkin loh bisa jadi Iya. ya. Nah ini Iya. sampai dibilang karena kan tadi itu disorder. Yes. Ya Iya. berarti gangguan. Sudah bisa kita katakan menjadi gangguan kalau apa? Ketika kita mengganggu produktivitas relationship kita dengan orang terdekat kita dan kita juga tidak memiliki tidak memiliki self esteem yang sehat tanpa practicing itu tadi semuanya. Gitu. Itulah di situ kita bilang bahwa ini merupakan Gangguan. Gitu. When it affects your productivity, when it affects your confidence dan juga affect relationship kita dengan orang-orang terdekat kita. Berarti Dan Un, kita baru bisa Iya. function ketika kita melakukan itu. Betul. Men, gue takut gue deh. takut nih sebenarnya Gue jadinya. juga, gue juga merasa takut. Jadi kita harus cari tahu dulu karena ini salah satunya affect people yang ada di sebelah kita, Betul. sekitar kita dong. Kita terus nanya teman-teman kita. Kalau kita tuh ternyata gengges, ganggu gitu loh dengan sesuatu yang biasa kita lakukan. Padahal kita ngerasa kita humble dan lain-lain. Ternyata mereka ngerasa, wah gawat Un. Itu gawat, Gawat loh. Itu gawat loh ternyata ya. Oh, Jadi gitu. so humble itu juga bisa berarti Anda tuh narsistik ya. Kok emosi Kok guys. jadi emosi sih? Ya. Nah tadi Mbak udah bagi nih, ada yang kayak gini, bahkan tanda kutip humbleness itu juga kita harus lihat dari seseorang karena belum tentu sejujur itu ya, humble Betul. itu ya. Tunggu dulu. Intentionnya apa? Boleh gitu. nggak kita ulang dikit lagi Iya. Boleh, supaya case listenersnya jadi tahu bahwa ini adalah bagian dari narsisistik ya, gangguan kepribadian Iya. bahwa kita tuh pengen divalidasi, dipuji-puji, bahwa kita tuh ada keinginan ke situ lah, ada pengakuan terus menerus tuh punya keinginan seperti itu. Iya. Nah, yang pertama tadi itu adalah narsis yang diakibatkan karena butuh selalu validasi diri. Betul. Ya, Apa oke. namanya tuh? Yang pertama grandiose narcissism. Grandiose. Iya. Iya. Nah yang kedua tadi itu Yang kedua tadi itu adalah vulnerable narcissism. Yang Jadi- justru merasa dirinya victim victim. terus. Kalau Victim merasa terus. berulang kali victim melulu. Nah itu dia tuh ya, merasa orang orang-orang harus lain melakukan ngalah. kesalahan sama dia terus. Itu juga narsisistik guys. Wow. Yang ketiga sering sering melakukan ya kegiatan charity lah, atau terlibat di kegiatan-kegiatan Sosial. sosial berlebihan lah gitu ya. Itu juga adalah bagian dari narsisistik. Kemudian yang keempat, Covent narcissism. Itu yang dimana sebenarnya dia itu menunjukkan humble tapi dalam hati merasa bahwa gue tuh lebih pinter dari kalian semua. Wow. Gue tuh lebih penting dari kalian semua gitu ya. Oke. Yang terakhir malignant narcissism, yaitu tadi dicampur dengan agresif. Biasanya ini people get away with this status sosial dan power tertentu ya. Jadi pokoknya aduh datang harus dibukain pintu, harus disapa oleh seluruh orang, harus dibawain tasnya gitu. Jadi ditegur duluan. harus ditegur duluan, yang merasa bahwa emang lu siapa, lu nggak tahu gue gitu. Men. Aduh, nah silahkan case listeners dipikir-pikir, siapa tahu ya, siapa tahu kita adalah 1-2 yang ngerasa gue yang itu lagi, Gua gue yang itu ini ya. lah. Nah, Ya. sekarang kalau begitu itu terus kita gimana dong? Maksudnya kan karena kita semua merasa seperti Iya. itu dari salah satu bagian dari bagiannya gitu kan, dari salah satunya. Itu kita ngukurnya tuh dari mana? Datang ke psikolog atau gimana sih? Ada alat ukurnya? Pertama self reflection dan awareness
we are the expert of our own self. Saya selalu percaya ya, kita tuh gitu. paling tahu diri kita sendiri. Karena mau pergi ke expert juga kalau Kita nggak cerita, kita nggak bagi, dia nggak tahu apa-apa realitanya dan truthnya di courting juga sama aja bohong. Di gitu courting, kan. Kan banyak diedit, begitu, diedit gitu ya. Biasanya measurementnya itu adalah quality relationship kita terhadap orang di sekitar kita tuh gimana sih? Gitu ya, dicek tuh quality kita gimana, itu indikasi biasanya gitu. Aduh, aku jadi takut Indikasinya sekali. adalah kualitas hubungan kita bersama dengan orang lain gimana. Gue sih menangkap keresana, gue juga gitu loh. Iya loh. Takut gue sebenarnya memiliki disorder ini. Iya, aku ngerasa gini. Jadi Iya. misalnya jadi kadang ada beberapa kali ketika aku membantu orang gitu, aku ngerasa orang ini emang butuh gue nih gitu. Iya. Jadi gitu, oke awalnya gitu. Tapi ketika kita lakukan regularly, wah kalau nggak ada gue gawat nih orang ini. Ngerti gak sih? Iya, Itu bahaya dong sebenarnya. lama-lama. bahaya banget Oh, gitu. astagfirullah. Karena ya itu, when Wow. kadang-kadang, nah itu dia kadang-kadang sebenarnya orang-orang yang di sekitar kita enak tapi nggak ngomong aja sama kita kali. Iya. Iya. itu kan bahayanya kalau gitu ya. Kalau mengganggu satu lagi, hubungan. nih banyak sekali sekarang tayangan-tayangan ya di Iya. TikTok, mungkin di sosial media. Bahasanya adalah social eksperimen dan lain-lain yang akhirnya tuh dikasih hadiah. Ternyata dia ngasih uang, ngasih apa. Itu bisa, iya sebagai konten tentu saja menarik ya. Tapi Iya. apakah itu bentuk dari narsis juga? Tergantung ya, karena itu kan reasonnya bisa strictly business reason untuk generate Oh oke. revenue, Itu beda sales, lagi ya, dan iya, itu iya, beda iya, ya. iya, Jadi iya, iya. intentionnya apa gitu Intentionnya kan? ya. Apakah ini business intention atau memang individual itu merasa bahwa wow, gue akan punya percaya diri kalau I do this flexing Iya. activities gitu kan ya. Jadi memang agak sulit ya dengan social media, banyak sekali perilaku-perilaku narsistik, perfectionism atau mungkin juga flexing yang terselubungi gitu. Iya betul. Dan Iya. orang merasa itu acceptable gitu. Padahal hal-hal seperti wow hari ini saya memasak ini misalnya gitu ya. Kalau intentionnya adalah untuk make myself feel good, membuat orang lain feel less than me, ya itu juga sebenarnya termasuk gitu. Atau misalnya demen banget berteman sama orang-orang yang lebih kehidupannya itu lebih susah daripada kita gitu ya. Iya. Ada kan orang yang kayak gitu, Iya. gitu ya. Kalau Biar kita, gue jadi ini lu lah gitu because ya. it makes me feel good seeing other people in a misery, merasa hidupnya tuh sulit, membuat gue merasa lebih gitu. Itu juga narsisism gitu. Oke. Ini Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalau ini adalah disorder Ya. dan ada satu orang yang tahu bahwa indikasi ini ada di gue nih, Ya. apa yang harus dia lakukan supaya ini tidak menjadi tambah parah sebenarnya? Ya, awareness itu penting. Iya. Ketika tiba-tiba ngerasa, oh gue mau nolongin orang untuk make myself feel good, tahan dulu ya, pause dulu sebentar. Lalu bisa nggak sih saya membantu orang dengan cara yang berbeda mungkin. Behavior experiment, dicoba opposite dari yang biasanya dilakukan gitu. Tergantung spektrumnya sih Jo, kalau memang sudah sangat kompleks harus counselor sih. Karena dia memang harus ada treatment tertentu, harus ada terapi tertentu gitu dan komitmen tinggi. Un, ini sekali. jadi serius ya Un? Iya. Iya, Narsistik ini? sangat karena orang yang memang spektrumnya itu sangat kompleks, dia akhirnya bisa merasa lonely, isolated, impact kepada pasangan hidupnya terutama atau keluarganya itu orang jadinya sangat merasa tertekan hidup dengan orang seperti itu, ya kan? Ya iyalah karena it's all about him or her gitu dan manipulatif. Biasanya kalau orang narsisism itu seringkali menggunakan karena low self esteemnya, dia tuh sebenarnya nggak percaya tinggi diri ya terhadap dirinya. Dia harus menggunakan intimidasi dan manipulasi untuk mendapatkan keinginannya dia. Jadi orang yang suka gaslighting, orang yang suka ngasih toxic positivity ke orang lain gitu, itu hati-hati. Iya, karena itu yang membuat orang tertekan gitu. Ini mungkin banyak yang harus kita kita jelaskan. Toxic positivity itu coba jelaskan secara sederhananya gimana? Iya, Mbak? jadi contohnya nih ya, lo kerja di perusahaan gitu ya. Padahal bosnya pelit banget, bener lah tidak mengikuti kontrak sesuai bonus yang dijanjikan. Oke.
ya kan, itulah ceritanya. Terus si staffnya yang memang juga low self esteem gitu, datanglah ke bosnya, bos. Tapi kan saya itu sudah mengumpulkan revenue segini dong, kontraknya bilang begini. Dibilanglah toxic positivity-nya, di brainwash dengan bilang bahwa udahlah, kamu tuh mesti bersyukur kamu tuh punya kerjaan, gitu, ya kan. Lihatlah yang lainnya orang banyak kehilangan pekerjaan, bisnis yang lain dapat kerja, struggling. lu masih bisa kerja sama gue. Gitu, fokusnya ke situ aja lah, gitu. Wow. Itu toxic positivity, menggunakan positif mindset atau positive advice sebenarnya untuk tujuan brainwash. Tujuannya Negatif. untuk suppress sesuatu yang problem sebenarnya gitu kan, gitu. Ikik sendiri ya Bah ya. Kayaknya kita lagi self reflect ya Bah ya. Gue berusaha. Gue kalau ada cermin, who is the girl I see, gitu kan. Staring back at me. Lu ngerasa ya? Ada gue salah satunya Ada mah. sih. Kayaknya bukan salah satu lagi, kayak banyak deh gue. Salah 3 ya. Guys, yang ngobrol sama Mbak Rani Moran ini soal narsisistik tuh menarik banget, ya enggak sih? Membuat kita, waduh gitu. Tapi gini, kembali lagi tadi indikatornya bahwa ini bisa menjadi masalah atau tidak adalah bagaimana kemudian hubungan kita dengan orang lain. Iya. Ya kan? Bagaimana nih gitu hubungan kita dengan orang lain, apakah banyak yang sebenarnya, tapi bisa jadi juga ya orang Indonesia tuh kadang-kadang nggak ngomong gitu loh kalau misalnya sebenarnya punya masalah sama kita. Jadi ya udah akhirnya kita sekarang jadi Tapi bingung at least kalau ini ya circle yang pertama kita, lingkar pertama kita sih mungkin akan jauh lebih jujur Iya, karena terhadap- semuanya orang-orang narsis kumpul. Iya jangan dong. Oke, tapi gini, Mbak kemarin itu sempat Mbak Rani ngebahas soal narcissistic and perfectionism. Iya. Kenapa ada pembahasan itu Kesana. gitu loh? Kenapa disambung-sambung gitu ya? Iya. Karena banyak sekali orang yang memirip-miripkan antara narsisistik dengan perfectionist gitu. Misalnya? Contohnya kenapa dua-duanya mirip itu? Dua-duanya itu sebenarnya adalah fear of failure. Gitu. Takut gagal. Sebenarnya Gagal. mereka itu takut gagal atau takut terlihat gagal. Terus mereka itu sangat mengalami kesulitan untuk menerima feedback dua-duanya ini. Dan yang satunya lagi itu adalah punya standar yang unrealistik terhadap dirinya, orang lain dan hidupnya. Gitu. Apa sih terus yang oke, berarti bedanya apa dong dengan perfectionism dan narsisistik gitu ya. Kalau perfectionism belum tentu dia harus mengintimidasi orang untuk dapetin kebutuhannya, dia itu harus juga untuk mendapatkan validasi, biasanya dia justru keras kepada dirinya dia sendiri gitu. Apa yang dibilang saya itu perfectionism, yaitu saya punya standar tuh unrealistic dan unreasonable. Self-worth saya, harga diri saya itu sangat saya connect dengan saya tuh bisa gak mencapai standar itu gitu ya. Walaupun dalam hati tahu nih gue gak punya kapabilitas itu gitu. Dan walaupun ada negatif konsekuens, kita tuh jadi depresi atau misalnya kualitas kerja gitu jadi gak produktif karena terlalu fokus overthinking ke situ, tetap aja kita terusin behavior itu gitu. Nah ini yang orang banyak yang gak tahu nih, Vian Joy ya. Kalau perfectionist terus perilaku gue kayak apa sih kayak tanda-tandanya Iya. gitu ya. Orang yang suka gak mau buang barang, hoarding, itu perfectionism. Atau nyimpen bank statement 20 tahun segitu lamanya kagak dibuang-buang gitu Ini ya. pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu ya. Beberapa Iya. minggu yang lalu. Itu perfectionism. Udah gitu orang yang misalnya gue ikut kelas pilates misalnya. Baru 2 kelas udah give up karena wah gue gak bisa keep up nih sama pilates instruktur gue ganti. nih. Ganti Yoga. gitu kan. Tenis misalnya. Tenis gue emang doyan dari dulu Iya. Cuma pengen ngomong doang terus. Gitu. Terus orang yang suka procrastinate, suka nunda-nunda kerjaan gitu. Nunda-nunda kerjaan antar aja. Apa hubungannya dengan perfeksionis? Karena sebenarnya dia punya standar tinggi. If it's not my way, no way. Oh. Kalau tidak sesuai dengan kondisi energi level gue segini, caranya gue begini, gue tuh sebenarnya takut kalau hasilnya itu gagal. tidak sebaik itu dan itu. tidak di-approve oleh orang. Makanya excuse-nya ntar aja deh.
besok aja deh. Itu juga perfectionism. Excuse ya. Excuse gitu. Terus orang yang nggak bisa ngambil keputusan, gue pakai baju apa ya? Pakai baju apa nih gitu. Itu juga perfectionism. Sama orang yang ngomongnya suka slow, melakukan sesuatu slow karena takut salah. Gitu, itu juga perfectionism. Oke. Gitu. Wow, Banyak Un. yang nggak tahu kan? Gak tahu nggak itu tahu. perfectionism itu. Dan terus yang harus tahu juga, perfectionism itu belum tentu di seluruh area kehidupan ya. Jadi perfectionism ini bukan perfeksionis. Ya, perfectionist. Ya, oke. Perfectionist. Jadi dia itu kalau misalnya dia itu perfectionist di kerjaannya, Iya. di rumah bisa jadi berantakan. Oh malah berantakan. Bisa jadi begitu. Jadi tidak di seluruh area hidupnya dia itu apply perfectionism gitu. Jadi one or others Iya. gitu. Dia sebagai arsitek, bagusin rumahnya sendiri berantakan misalnya Ya gitu. kan, ada yang kayak gitu kan, wow udah jadi dokter, hebat ahlinya, ih kok rumah tangganya begitu Iya, ya. Misalnya iya, tuh, iya. oh kesehatannya dia sendiri kok begitu, itu ada kayak begitu. Wow. Gitu. Iya. Itulah gunanya kita tuh ketok pintu, Ember. Iya, jadi kita tuh nggak ngerasa benar terus. Ada hal-hal yang harus kita tahu gitu loh dalam hidup kita ini. Tapi ya nggak, aku Kiss kaget listeners? banget loh soal perfeksionisme ini, beneran serius Iya, loh. iya, Gak bener. menyangka banget bahwa sampai kayak begitu gitu loh. Itulah makanya edukasi itu penting ya, supaya Iya. kita tahu, oh gitu toh indikasinya bagaimana sih ini sudah mengganggu, ya itu tadi, begitu mengganggu kepercayaan diri kita, produktivitas kita, terus sudah gitu sama juga orang di sekeliling kita gitu. Orang tua banyak yang begitu ke anak dan suami juga ya, suami Iya. istri. Banyak gak realistik gitu. Atau terhadap diri sendiri, pokoknya sukses harus punya bisnis sendiri. Iya. Padahal secara resource dan secara kapabilitas Kayak nggak possible gitu. Nggak Lo tuh possible. bukan tipe-tipe orang entrepreneur, lo tuh nggak punya resource untuk jadi entrepreneur. Nah. Akhirnya dia frustrasi, marah, angry terhadap dirinya sendiri, pekerjaannya, karena dia tidak bisa mencapai standar yang nggak realistik itu. Itu perfectionism. Pertanyaan berikutnya, bisa dibenerin gak sih nih kami-kami ini? Bisa, itu harus treatment ya, tergantung spektrumnya. Jadi biasanya cognitive restructuring, diajarkan untuk mentrace kembali nih asalnya dari mana, dan juga ada beberapa terapi praktis tertentu yang kita itu jadi berubah pemikirannya gitu. Oke. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita jalani sebenarnya dalam kondisi yang lama-lama malah mengganggu ya. Betul. Kita ngerasa bener terus, Iya. Ya humble aja bisa salah, coba. Banyak. Rasanya ya. Iya, makanya banyak ya. Ini Iya. pengalaman saya nih Iya. di klinik dengan semua klien-klien saya. Iya. Banyak sekali kita itu di kehidupan ini yang high functioning people. Maksudnya orang yang punya adiksi, personality disorder, mental health issues, yang dia itu terlihat seperti orang normal, high functioning. Oke. Dia bisa beraktivitas seperti orang normal, Iya. tapi sebenarnya problem banget gitu. Gitu. Kalau lu udah panjang dan nggak banyak ngomong, lu kayaknya masuk banget ya. Iya. Pembicaraan hari ini ya. Terus gue sebenarnya gue sih sambil merefleksi diri gitu Iya. loh ya. Is it me? Is Iya, it me? Iya bener, serius bah. Dan yang pasti Serius Kiss listeners yang dengerin juga akan seperti itu. Wah, Iya. gua bukan ya seperti itu ya. Tapi Atau malah kali kata listener, gue enggak, lu kali. Aduh, tapi thank you banget ya Mbak ya. Mbak Rani, sudah terima kasih. membuka wawasan kita, Iya. menambah lagi pengetahuan kita. Dan membuat kita ya semoga dengan mendengarkan ini jadi bisa seek help. Kalau misalnya memang ternyata punya problem-problem yang tadi sudah kita bahas, Iya. ya Iya. kan, segera. Iya. Kemudian ya bisa memperbaiki kualitas hidup. Karena memperbaiki Betul. diri akan memperbaiki kualitas hidup sih. benar, gitu. tapi yang pasti sih dari pembicaraan hari ini kalau gua ngerasa yang penting adalah kita tahu diri kita dulu ya. Berarti emang Betul. bicara dan tanda kutip jujur menilai diri kita dulu nih. Betul. Kita tuh maunya gimana sih? Oh, ini untuk apa sih? Ketika kita tahu, wah, gua ini ternyata untuk kenyamanan diri gua sendiri nih, gua melakukan hal ini ya, mungkin itu bisa jadi disorder itu ya. Betul, Wow. betul, absolutely. Jadi itu tadi ya, evaluasi, kejujuran, Iya. dan juga kemauan untuk punya boundaries. Iya. Kadang sama batasan. diri kita sendiri suka nggak jujur ya, yang diedit dan di courting itu tadi.
Mbak Ran, nanti ketemu Ya. dengan pembahasan yang Yes. lebih seru lagi di Ketok Sip. Pintu ya. Thank you. Oke, seneng banget. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat ya. Salam buat Terima keluarga. kasih. Nanti kita ketemu lagi. Pasti. Thank you guys. Makasih semua. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.